Shalom, selamat malam, selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kemurahannya dan kasihnya kepada kita semua, di malam hari ini kita dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tujukan hati kita arahkan pikiran kita agar Tuhan Yesus berkenan hadir di mana kita beribadah saat malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini Tuhan.
berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam belas kasihan-Mu ya Bapa. Karena kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan, Bapa yang layak untuk kami sembah, Bapa yang layak untuk kami agungkan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan menyucikan, menguduskan segenap kehidupan kami, agar kedatangan kami di malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau melawat ibadah kami, ibadah tengah minggu mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah kami, agar sukacita surga memenuhi di dalam segenap kehidupan kami, memenuhi di tempat di mana kami beribadah di malam hari ini ya Tuhan. Sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir kepada kami yang senantiasa rindu untuk mengikuti ibadah tengah minggu di malam hari ini. Bapa, sarana yang kami pergunakan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, jangan biarkan kuasa iblis jahat mengganggu, agar kami dapat beribadah dengan tenang, beribadah dengan tertib, beribadah dengan fokus, hanya kepada Engkau saja. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, atas setiap kasih, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami di malam hari ini ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah menerima kemenangan itu saudara-saudara? Haleluya. Kemenangan yang kita terima berasal daripada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan di dalam segenap kehidupan kita semua. Kita angkat lagu yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan.
Yesuslah sumber kemenangan. Yesuslah yang membela segenap kehidupan kita. Apapun rintangan yang menghadapi kita, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Percayalah dan datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kita mau lagu kita yang mengatakan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar apa yang menjadi nasihat Tuhan bagi kita di malam hari ini, kita simpan, kita ingat, dan dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan, sebab Kau besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sembah besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku
Kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, kuagungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang memberikan kemenangan kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, kami sangat memerlukan kebenaran firman-Mu untuk menjadi kekuatan di dalam segenap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hati dan jiwa kami, bahkan seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, agar dimanapun kami berada, kami menjadi saksi, menjadi terang, agar seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di tempat di mana kami tinggal, baik di dalam pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada, nama Tuhan yang boleh ditinggikan melalui segenap kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan, yang Engkau persiapkan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau menyucikan, Engkau yang menguduskan, agar setiap firman yang disampaikan kepada kami mampu mendengarkannya dengan baik. Berikanlah hati yang baik dalam segenap kehidupan kami, agar firman itu tidak terlewatkan begitu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Segala puji syukur, hormat kita haturkan kepada Tuhan. Oleh karena rahmat-Nya yang penuh kuasa, diberikan kesempatan bagi kita kembali pada saat malam hari ini untuk mengikuti ibadah tengah minggu yang kita lakukan. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang keempat sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Perikopnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah menang atas pencobaan. Pencobaan adalah ujian atau cobaan yang dihadapi oleh setiap orang. Pencobaan ini dapat berupa berbagai situasi atau godaan yang menguji iman, kesabaran, dan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Yakobus mengajarkan bahwa orang yang bertahan melalui pencobaan akan mendapat mahkota kehidupan. Pencobaan itu bukanlah datangnya dari Tuhan. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita agar kita memperoleh iman. Iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Sebab dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 14, ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat jelas dikatakan pencobaan itu bukanlah datangnya daripada Tuhan. Pencobaan itu tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dalam kehidupan kita. Tapi yang lebih terpenting adalah saudara-saudaraku yang terkasih, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus, berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Artinya adalah kita bertahan dalam pencobaan itu, apapun yang terjadi, pencobaan apapun yang kita alami, kita tidak undur daripada Tuhan. Tapi kita harus semakin kuat, semakin teguh iman percaya kita kepada Kristus. Manusia sering menghadapi pencobaan ini di dunia ini. Kadangkala manusia itu saat dia mengalami pencobaan, dia undur daripada Tuhan. Dia menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus, jikalau kita bertahan dalam pencobaan, maka kita
akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jangan kita gampang putus asa, jangan kita gampang menyerah, masih ada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pencobaan yang kita alami tidak sebanding apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Di mana pencobaan Yesus di padang gurun itu adalah sebuah peristiwa yang dialami Yesus ketika dia dicobai iblis. Dia berkata, sebab ada tertulis. Firman Tuhan itu adalah merupakan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah suluh bagi kita. Kemanapun kita melangkah, biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Setelah Yesus selesai dibaptis di sungai Yordan, Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Selama 40 hari dia di padang gurun, dia tidak makan apa-apa sehingga dia menjadi lapar. Iblis mencoba memanfaatkan akan kelaparan yang dialami oleh Yesus. Sehingga iblis mencoba Yesus. Dia katakan, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Inilah pencobaan yang pertama yang diberikan iblis kepada Yesus. Tetapi Yesus menolak dan menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka juga merasa khawatir, mereka tidak makan. Tetapi Allah mengatakan dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Allah kepada bangsa Israel, yaitu firman Allah, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan
oleh Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri yang akan berbicara bagi kita, yang akan mengajar bagi kita, yang akan menyatakan segala kesalahan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, firman itu harus senantiasa melekat bagi segenap kehidupan kita. Karena firman itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan iblis juga membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan menawarkan segala kerajaan dunia dengan syarat Yesus harus menyembahnya. Itulah pencobaan yang kedua. Tapi Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Tuhan Allah manusia harus menyembah dan berbakti. Saudara-saudaraku, kita harus mengatakan selain Kau tiada yang lain. Hanya Yesuslah yang kita tinggikan, hanya Yesuslah yang kita sembah. Ingat saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa di kolong langit ini tiada nama lain, hanya nama Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menolak juga apa yang disampaikan oleh iblis. Dikatakan oleh Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Allah yang patut kita agungkan, hanya Allah yang kita sembah dalam seluruh kehidupan kita. Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di atas bungan bait Allah agar Dia menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah, dan iblis berkata bahwa malaikat akan menyelamatkannya. Ini adalah pencobaan Yesus yang ketiga di padang gurun, di mana iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dari atas sampai ke bawah, maka ada malaikat yang menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus tidak percaya akan perkataan daripada iblis ini. Imannya sangat kuat. Dia dengan jelas menolak apa yang dikatakan oleh iblis ini. Sehingga dikatakan dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ucapan daripada iblis ini sangat manis, saudara-saudaraku. Dia memberikan janji yang palsu kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak percaya, saudara-saudaraku. Dia hanya percaya kepada Allah. Sehingga iblis meninggalkan Yesus karena berbagai cara sudah dilakukan oleh iblis bagaimana Yesus agar tunduk kepada iblis. Tetapi Yesus imannya sangat teguh, Dia memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga iblis meninggalkan Yesus sementara waktu menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Yesus dicobai di padang gurun ini dapat mengajarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama adalah Yesus adalah orang yang mampu mengalahkan godaan iblis dengan firman Allah dan Roh Kudus. Kenapa saudara-saudaraku? 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Dia hanya berkata dengan firman Allah. Sebab ada tertulis. Kalimat inilah yang membuat iblis kalah. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi pencobaan yang kita alami. Kita ingat firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri yang akan berbicara kepada kita. Sehingga kita tidak mampu dicobai oleh iblis. Dan pengajaran yang kedua adalah Yesus adalah anak Allah yang menang menghadapi godaan iblis. Jika iman kita kuat, jika kita mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, kita harus menang dalam menghadapi segala pencobaan yang kita alami. Pencobaan apapun, pencobaan ekonomi yang sedang melanda kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tapi percayalah kita sebagai anak Allah, kita harus menang menghadapi cobaan itu. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Dan pengajaran yang ketiga yang kita dapatkan adalah Yesus mampu mengatasi godaan dengan bantuan Allah. Kalau kita mengalami segala pencobaan, jangan kita lari kepada manusia. Kalau kita lari kepada manusia, jawabannya adalah hanya kekecewaan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus dengan minta bantuan daripada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Kalau kita dalam sikap kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pokok permasalahan kita, apapun ujian yang datang kepada kita, kita harus tetap setia dan cinta. Dan mari kita katakan, mengikut Yesus adalah keputusanku yang terindah. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dunia ini sedang porak-poranda. Dunia ini sedang ada dalam persimpangan. Apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi pencobaan ini? Kita harus berseru, berjaga-jaga, dan waspada. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita semakin giat untuk datang kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia.
walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya.
dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu, Bapa Kudus, saat malam hari ini. Terima kasih buat ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah kami, Allah yang hidup, dapat kami selenggarakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebaikan. Kiranya Tuhan menyempurnakan dengan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Yang menyiapkan segala peralatan kami, Tuhan berkati. Yang memimpin pujian, Tuhan berkati. Begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan, penuh kelemahan dan kekurangan, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang menyingkapkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan saat malam hari ini. Bagaimana Yesus menang atas pencobaan yang dialami di padang gurun. Begitu juga dengan kami, ya Allah kami. Biarlah kami menang dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami di dunia ini. Karena Engkau berfirman kepada kami, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sempurnakanlah itu Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi segenap kehidupan kami, agar kami senantiasa taat dan kami rindu senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu yang melingkupi seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, dan begitu juga dengan yang di luar sidang jemaat-Mu yang mengikutinya. Mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan menaikkan segala doa syafaat kami, ya Allah kami. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menyertai, menolong kami dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Besok dalam ibadah pos doa yang ada dalam daerah Kranji dan sekitarnya, Johar Baru dan Tanah Tinggi. Hari Sabtu ibadah fajar, sore hari ibadah wanita, begitu juga ibadah remaja dan pemuda. Hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Dan hari Rabu kembali kami lagi Tuhan untuk mengikuti ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan saat malam hari ini. Kami bermohon kepada Yesus, karena Tuhan memperlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan. Perlengkapi mereka ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami percaya ya Tuhan, sukacita melayani ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah tubuh mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan mulai saat malam hari ini. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Yesus bagi pemuda-pemuda kami yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, pertambahan jiwa ada dalam rumah gereja kami, sehingga bangku-bangku yang kosong dapat diisi oleh jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kasih Tuhan. Kami percaya ya Allah kami, di saat kami beribadah dalam rumah gereja kami, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Api Pentakosta yang daripada Tuhan menyala di rumah gereja kami, memberkati setiap tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah di saat kami beribadah kepada Tuhan, orang yang lalu lalang mendengarkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Itulah yang kami mohonkan, ya Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Tuhan kami yang ajaib. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, lawatlah ya Tuhan umat-Mu yang ada di sana. Biarlah di saat umat-Mu beribadah kepada Tuhan, ada kemenangan bagi mereka. Yang memberkati pemerintahan kami ini, ya Tuhan, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya Roh-Mu melingkupi seluruh kehidupan daripada pemerintahan kami yang ada sekarang ini, pemerintahan Jokowi dan Maruf. Amin. Beserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke pedesaan. Roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Pemerintahan yang baru yang akan melaksanakan tugasnya, yaitu pemerintahan Prabowo dan Gibran, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi mereka, biarlah mereka lakukan dengan hati nurani yang baik. Kami percaya ya Tuhan, pemerintahan yang baru nanti dapat bekerja karena Tuhan hadir dalam segenap kehidupan mereka. Saat malam hari ini, kalau sebentar kami akan merebahkan tubuh kami akan beristirahat sejenak. Bangunkan kami besok pagi untuk kami kembali terlebih dahulu menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan pada saat malam hari ini. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.